Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode kemarin kita sudah melihat mengenai cerita Lord Qingchen yang mendapat sebuah informasi tentang sebuah segel yang sedang dibuka oleh istana Piao Miao yang di dalamnya terdapat harta karun kuno. Namun si kucing tidak memberitahukan informasi tersebut secara detail tentang segel itu yang langsung aja dia pun pergi. Di saat itu setelah mengetahui informasi tersebut, Lord Qingchen tidaklah mau menghancurkan segelnya dan memilih untuk kembali ke ngarai tempat rekan-rekannya. Sesampainya di sana, Lord Qingchen malah bertarung dengan seekor monster yang ternyata dia inginlah memancing semua orang untuk melihatnya. Alhasil, sekelompok keluarga Ling kemudian datang sembari merasa kesal jika Lord Qingchen masihlah hidup. Terutama Ling Yi yang terus-terusan menuduh jika Qingchen lah yang telah menghabisi Ling Jun. Di sana sempat terjadi pertarungan tapi tidak lama. Selain Ling Yi, Ling Yuanan juga mengerahkan kekuatannya untuk menekan Qingchen. Beruntung tetua situ tidak tinggal diam dan langsung bergerak untuk menghentikannya. Langsung aja kita pun masuk pada episode terbarunya. Pada saat ini, pertikaian antara Qingchen dan juga keluarga Ling terus berlanjut. Semua orang mengerumuni Qingchen akibat penasaran tentang perjalanan Qingchen di kedalaman alam Yu kuno. Tetua situ kemudian menanyakan pada Qingchen apa yang sebenarnya terjadi di alam Yu kuno, tepatnya kematian dari Ling Jun. Dengan santuy dan sopan, Qingchen bilang jika sebelumnya Ling Jun telah diam-diam mengikutinya, yang tentu aja dirinya tidak tinggal diam dan segera memasuki pada area kacau dan berakhir lolos dari tempat itu. Dan setelah itu, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan berlatih dan untuk Ling Jun, jelas Qingchen bilang dirinya tidak mengetahuinya. Mendengar itu, tetua situ pun terkejut tapi berbeda dengan Ling Yi yang tidak percaya akan perkataan Lord Qingchen. Menurutnya, tidaklah mungkin bagi Ling Jun untuk mati di tempat tersebut. Itu karena ranah dari Ling Jun sangatlah kuat yang sudah menjadi martial emperor. Lagi-lagi Ling Yi terus menuduh Qingchen yang telah menghabisinya, jadi dia meminta Qingchen untuk mengaku saja. Kembali dengan cerdiknya Lord Qingchen menjelaskan mengenai tingkatan ranah di antara mereka yang sudah jelas sangat berbeda. Jadi tidaklah mungkin bagi dirinya untuk menghabisi Ling Jun yang seorang martial emperor akhir. Meskipun begitu, Ling Yi tetaplah kekeh jika yang telah menghabisi Ling Jun adalah Qingchen, karena dia curiga Lord Qingchen sudah memasang sebuah jebakan. Dari sisi Ling Yi dia terus menuduh Qingchen, tapi dari sisi Qingchen dia terus menyangkalnya yang sangat masuk di akal. Di sana juga salah satu penjelasan Qingchen bahkan sampai membuat semua tertawa akibat tuduhan Ling Yi yang sangatlah konyol mengenai tuduhannya kalau Lord Qingchen yang telah memasang jebakan. Yakni Lord Qingchen menyangkal jika dirinya sudah memasang jebakan untuk Ling Jun, dan juga dia menyangkal kalau telah berkolusi dengan praktisi kuat di alam Yu kuno ini. Qingchen bilang dia tidaklah kenal dengan orang-orang kuat di alam Yu kuno ini, dan kenapa juga dia harus berkolusi. Si Ling Yi auto tidak bisa berkata-kata lagi dan berakhir dengan sebuah kemarahan aja. Begitupun dengan tetua situ yang kini menyimpulkan mengenai kematian Ling Jun yang masih misteri dan memiliki cerita yang masih tersembunyi. Oleh karena itu, karena kematian Ling Jun tidak ada kaitannya dengan Lord Qingchen, maka tetua situ pun memerintahkan Qingchen agar kembali berlatih dan juga dia memberikan sebuah kristal darah kepada Lord Qingchen. 什么人勾结也未尝不可，又岂能将其斩杀？看来确有隐情，这枚血晶也给你了。 Awalnya Lord Qingchen berpura-pura tidak mau mengambilnya itu karena monster tersebut tidaklah dibantai oleh dirinya, melainkan oleh tetua situ. Tapi tetua situ tetaplah kekeh memberikan kristal tersebut pada Lord Qingchen dan langsung ia pun pergi. Di sana tersisa tinggallah Ling Yi dan juga Ling Yuanan yang masih merasa kesal pada Lord Qingchen.
Bahkan keduanya masih tidak percaya akan perkataan yang telah Qin Chen katakan. Meskipun begitu, keduanya tidaklah bisa berbuat apapun karena mereka belum memiliki bukti jika Qin Chen lah yang telah menghabisi Ling Jun. Setelah kepergian mereka, Ye Mo dan Yan Qidao kemudian menghampiri Qin Chen. Keduanya sungguh senang karena Lord Qin Chen masih baik-baik aja, meski dia telah memasuki kedalaman alam Yu kuno. Begitupun dengan Lord Qin Chen yang memuji keduanya yang juga telah mengalami peningkatan kekuatannya. Selain dari kedua temannya ini, di sana pula ada Ouyang Nana yang mendatangi Qin Chen. Dia menyarankan Qin Chen agar tidak bersenang-senang dulu karena pasti keluarga Ling akanlah terus mencarinya dan lebih baik Qin Chen mengikuti tetua situ atau dirinya. Dimana jika Qin Chen mengikuti dirinya, Ouyang Nana berjanji akan melindunginya. Mendengar itu, Lord Qin Chen pun tertawa kecil dan merasa bingung dengan sikap Ouyang Nana yang kini malah mengkhawatirkannya. Mungkinkah Ouyang Nana sudah menyukainya? Mendengar itu, Nana pun menjadi panik dan segera pergi. Menurut Qin Chen, tipe wanita seperti ini alangkah lebih baik kalau mereka menjauhinya, karena nanti jika terlalu dekat ditakutkan akan terlibat masalah lain. Dan di sana tak basa-basi Lord Qin Chen pun pergi dan bersiap kembali untuk berkultivasi. Lord Qin Chen yang sedang duduk bersila kemudian mengeluarkan kristal darahnya dan mulai melakukan penyerapan memasukkan pada alam bawah sadarnya. Secara perlahan semua energi kristal darah pun terserap habis hingga akhirnya kekuatan Lord Qin Chen pun kembali meningkat dengan ditandai napas dirinya yang semakin menguat. Bahkan selain daripada itu kekuatan fisiknya juga telah ditingkatkan. Merasa kalau perkembangan kekuatannya telah meningkat, maka tak basa-basi lagi, Qin Chen pun kemudian kembali mengeluarkan kristal darahnya, tapi kini tidaklah 1 buah, melainkan langsung 5 buah. Dan dengan itu ia pun kembali menyerapnya. Tak membutuhkan waktu yang lama bagi Qin Chen untuk menyerapnya. Bisa dilihat hanya hitungan detik aja, dia pun berhasil menyerap semuanya. Yang akhirnya dengan melakukan penyerapan itu, tubuh dari Lord Qin Chen telah mengalami peningkatan hingga menembus level ke-7. Dirasa pelatihannya sudah maksimal, kini Lord Qin Chen kemudian memutuskan pergi dari tempat tersebut. Xin kemudian berpindah pada tempat istana Piao Miao dan pria bertopeng. Kedua kelompok itu terlihat terus bekerja sama untuk membuka segel ini. Semua orang dari masing-masing kelompok mengerahkan semua kekuatannya berharap bisa segera membuka segelnya. Alhasil setelah sekian lama mereka bekerja sama, tiba-tiba pergerakan dari segel pun muncul yang bahkan memunculkan sebuah ledakan hebat. Ternyata ledakan tersebut merupakan sebuah tanda kalau sebuah celah spasial besar muncul yang menuju pada alam lain. Semua orang yang merasakan ledakan tersebut jelas menjadi kaget. Bahkan mereka juga melihat adanya celah spasial yang sudah muncul di hadapan mereka. Ling Yi yang melihatnya beneran dibuat kebingungan dengan mengapa di alam Yu kuno ini muncul sebuah celah spasial yang menuju pada sebuah benua. Begitupun dengan Lord Qin Chen yang juga menyadari akan kehebohan ini, yang dia mengira sumbernya adalah arah dari istana Piao Miao. Lord Qin Chen sudah menduga jika kelompok mereka sudah membuka segel tersebut. Di sisi lain, Ouyang Nana dan juga tetua situ menjadi panik ketika merasakan adanya getaran hebat yang sedang terjadi. Tentu, semua orang sangatlah penasaran dengan apa yang telah terjadi. Mereka pun pergi untuk segera melihatnya dan segera memasuki celah tersebut. Dan setelah itu, cerita pun